Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah pengajian ahad pagi Masjid Ar-Ruhama PCM Blimbing rahimakumullah. Kita bersyukur di hari Ahad yang ceria ini, tanggal 15 September 2024, bertepatan dengan tanggal 10 atau 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita sama-sama bisa hadir di masjid yang mulia ini, di rumah Allah, untuk thalabul ilmi, yaitu menimba ilmu, dengan harapan iman kita semakin kokoh, ibadah kita semakin istiqomah, akhlak kita semakin mulia. Semoga langkah kita dari rumah dicatat oleh Allah sebagai amal yang akan membuat kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat di dalam beragama, selamat di dalam dunia, dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis ke-174. Masih tauhid asma wa sifat. Tauhid yang kategori nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tentu sangat banyak ya. Asma'nya saja kita kenal dengan Asma'ul Husna. Wonten pinten? Ya. Tis'ah wa tis'ina isman. Jadi ada 9 dan 90 nama bagi Allah yang kita sebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Sifat yang kita bahas berikutnya adalah nama-namanya adalah Ismun Al-Haqqu. Allah itu Maha Benar. Al-Haq itu artinya Allah Maha Benar. Itu namanya Al-Haq. Sedangkan sifatnya wa sifatun Al-Haqqu. Sifatnya juga Al-Haq. Allah memiliki sifat Al-Haq, yaitu zat yang benar. Benar bahwa Allah itu ada, itu keyakinan kita. Allah itu benar dalam segala hal perbuatan, keputusan, kebijakan, dan seterusnya. Beda dengan kita. Kadang benar, kadang melenceng. Kadang benar, kadang salah di dalam mengambil keputusan. Kadang benar di dalam bersikap, kadang salah. Yang pertama, kita yakin Allah itu benar dalam segala halnya. Hal ini terwujud dalam hadis yang ini insya Allah sudah berapa kali, karena hadis ini sangat populer. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ada kalimat kana. Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu nahwu kana itu termasuk kalimat yang mempengaruhi kalimat-kalimat setelahnya. Ya. Kana yakunu kaunan, ya. Untuk kana yakunu konangan. Dulu di pondok kan ada saro ya siru sirsiran, ya. Sirsiran itu apa Pak? Pacaran ya. Saro ya siru sirsiran. Di pondok gak oleh kan ya. Lah kok kana yakunu konangan, ya. Kena konangan akhirnya dikeluarkan dari pondok, lek ngono kon nguras peseren. Lek ngono digundul. Ya. Ini karena di nahwu itu namanya kana wa akhawatuha, karena itu ada saudaranya yang mempengaruhi jumlah kalimat setelahnya. Itu. Jadi saling mempengaruhi kalimat itu. Mau dibaca dhamma, fathah itu tergantung kalimat sebelumnya. Termasuk kana yang mempengaruhi, karena itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Membuat rafa isim, membuat nasab khabar. Apa kata Ibnu Abbas? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila beliau bangun. Qama itu berdiri, yakumu. Nah, sehingga orang yang akan sholat itu diajak berdiri. Ada kalimat iqomah, ya, iqomah. Tapi ada qoma itu maknanya tempat tinggal. Orang yang tempat tinggal namanya mukim. Nah, masuk Indonesia menjadi pemukiman. Itu bahasa Arab pemukiman itu. Untuk tinggal di Arab Saudi harus punya izin, namanya iqomah. Ya, nah, di sini makna qomah adalah berdiri. Kalau orang qomat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad mati shalah. Sungguh benar-benar telah ditegakkan atau akan ditegakkan salat. Ketika Nabi Muhammad bangun malam dari tidurnya, minal laili, dari tidur malam, ya tahajjadu, Nabi Muhammad melakukan tahajud. Kita menyebutnya tahajud. Kadang kita menyebut apa? Qiyamul lail. Ya. Kalau Ramadan kita nyebut dengan Qiyamu Ramadan. Qiyamul lail karena bangun malam-malam. Nah, di hadis yang lain Nabi Muhammad itu digambarkan oleh Aisyah. Nabi itu bangun malamnya, sholatnya itu panjang. Sehingga fala tas'al antulihinna. Jangan bertanya bagaimana lama sholat Nabi. Sangat lama. Wa an husnihinna, jangan bertanya tentang bagusnya salat Nabi. Sangat bagus. Kalau kita ya Allah malu kita itu ya. Malu sholat bolak-balik kelangupan ya. Ono sing sempoyongan. Nah, Nabi itu panjang sampai kata Aisyah hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya itu bengkak. Saking lamanya. Kalau kita yang bengkak apanya? Meripatnya. Saking tidurnya lama. Saking lamanya sampai teyangen ya lehernya itu sakit. Saking tidurnya kelamaan. Nah, Nabi sampai kakinya bengkak. Aisyah bertanya, limada
sonata hakada ya Rasulullah, kenapa panjenengan lakukan ini? Padahal panjenengan itu sudah diampuni dosa-dosanya. Nih, wis diampuni dosa-dosanya karena memang Nabi itu nggak punya dosa. Beliau adalah maksum. Tapi kok sholatnya masih lama begitu? Nah, wis dijamin mlebu surga, dijamin bebas dari neraka. Sholatnya kok masih panjang-panjang gitu? Kenapa Rasul panjenengan repot-repot? Repot-repot wong dijamin. Kalau kita ono sing jamin yo santai-santai, kalau kita malah sombong gitu. Nabi tidak. Apakah tadi? Afala uhibbu an akuna abdan sakura. Aisyah, apakah aku tidak suka jika aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ibadahnya untuk membuktikan kalau beliau itu bersyukur. Kalau kita apa ibadah kita? Umumnya nggih, orang tahajud itu umumnya, mudah-mudahan lebih dari itu ya. Kita tuh ingin doa-doa kita dikabulkan gitu ya. Nah, kebutuhannya dipenuhi ya. Kalau Nabi nggak butuh itu. Saya ingin membuktikan kalau saya ini pandai bersyukur karena sangat banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada aku, kata Nabi. Sehingga pembuktiannya dengan ibadah. Nah, ketika tahajud selesai, di dalam hadis itu beliau melaksanakan tahajud itu 11 lagi. 11. Kalau di hadis itu 4-4-3, ada juga yang 2-2 gitu. Nah, itu gambaran tahajud Nabi. Lama, bagus. Digambarkan oleh Aisyah, tujuannya adalah untuk pembuktian syukur. Nah, tahajud kita itu masih masih ada motif, pokok aku tak tahajud. Nah, supaya hajatku dikabulkan. Itu pikiran kita. Apa salah? Ya tidak, karena memang kita bergantung kepada Allah. Pernah saya sampaikan, orang ibadah itu kan 3 ya motifnya. 1, karena takut neraka. Lek gak sholat, sampai gak sholat. Lek gak sholat, neraka. Jadi wedi. Akhirnya sholatnya karena takut neraka. Apa boleh? Ya boleh, api kan, seiling neraka. Karena wakeh sing gak sholat ya gak wedi. Gak sholat, gak wedi neraka. Gak. Ana sing gak percaya mek neraka, wis gampang kok, Allah kan Maha Pengampun. Kok lewat diampuni. Artinya ada orang melakukan dosa atau meninggalkan perintah itu ada yang ketakutan. Tapi ada yang biasa-biasa saja. Yang kedua, orang ibadah itu kena mengharap surga. Ayo poso oleh surga, nanti masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Boleh. Ya. Saya tak tahajud supaya doa saya dikabulkan. Boleh? Ya boleh. Itu ya bagus daripada langsung doa tanpa tahajud. Yang susah kalau kita ini ya tahajudnya cuma 2 rakaat gitu, mintanya banyak ya. Mintanya banyak, kabeh dijaluk. Kabeh urgen, tahajudnya 2 rakaat. Yang ideal tuh ya tahajudnya sama witirnya itu 11, pelan-pelan baru jaluk. Tapi ya tetap baik Bapak Ibu, karena sudah melakukan, tinggal meningkatkan kualitasnya. Sama, semua mengalami problem termasuk saya. Terus kadang kesel tuh tahajudnya sampai kelangopan. Kadang banter kelangopan ini. Kadang sempoyongan. Lalu yang ketiga, orang ibadah seperti yang dicontohkan oleh Nabi tadi, gak mikir neraka, gak mikir surga. Gak mikir hajat, gak mikir perlindungan.
Jadi ibadahnya Nabi itu bukan karena takut dimasukkan neraka, bukan karena berharap supaya dimasukkan ke dalam surga. Tidak, gak mikir itu. Tapi ibadah itu sebagai wujud terima kasih. Ada seorang dosen, ada mahasiswanya tuh pinter. Di awal semester tuh sudah menunjukkan kepintaran dan keseriusannya. Lalu dosennya itu bilang gini, Anda saya nyatakan lulus di awal. Alhamdulillah lulus, dijamin lulus. Padahal kuliah itu baru berlangsung 1,5 bulan. Jadi pas di UTS itu bagus. Dia seneng karena dia orang baik, lanjutkan kuliah. Di sisa itu ya dengan sungguh-sungguh datang tepat waktu, duduk di depan, mengumpulkan tugas yang terbaik, walaupun sudah dinyatakan lulus. Sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih kepada sang dosen karena sudah diberi nilai dalam bentuk pernyataan kalau dia lulus. Nah ini orang baik, kalau baik, wis aku dinyatakan lulus, wis masih gak melok kuliah separuhnya, wis dijamin lulus, tapi dia tetap ikut, maka dia betul-betul orang baik. Konteks yang lain Bapak Ibu, perbuatan baik kita itu adalah wujud kesyukuran kita. Bapak Ibu yang diberi putra putri, perlakukan putra putrinya itu adalah amanah. Ketika kita menjalani amanah terkait putra putri, berarti itu bentuk syukur. Jangan disia-siakan, jangan dibiarkan. Dan yang lain termasuk pasangan. Nah, ini contoh dari Nabi. Terakhir tadi Nabi memberi contoh ibadahnya bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tetapi sebagai wujud kebersyukuran atas nikmat yang begitu banyak. Nabi menggunakan kalimatnya itu afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Syakuro itu bukan sekedar bersyukur, tapi banyak syukurnya atau pandai bersyukur. Baik, itu motivasi bagi kita. Kira-kira kita masuk yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, berarti insya Allah tidak. Kayaknya yang kedua, mengharap surga, mengharapkan hajat-hajatnya dikabulkan. Mari kita ditingkatkan. Ya Allah, banyak sekali nikmat yang Engkau berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka saya wujudkan dengan ibadahku, tidak mengharap ini dan itu, tapi pembuktian syukur. Kalau ibadahnya sudah baik, dua-duanya katut. Terhindar dari neraka pasti, diberi surga ya pasti, karena ibadahnya sudah baik. Kenapa baik? Karena ibadahnya murni untuk membuktikan kebersyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis. Setelah beliau tahajud, beliau berdoa. Nah, doanya ini menggambarkan siapa Allah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Kita maknai per kalimat. Allahumma ya Allah, lakah bagimu alhamdu segala puji. Jadi yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Anta, engkau ya Allah, nurus samawati. Engkau adalah cahaya langit wal ardi dan bumi. Allah ditamsilkan pemberi cahaya, menyinari dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau dalam arti fisik ya memang disinari dengan sinar matahari. Dalam arti yang lain, menyinari itu adalah memberi petunjuk hidayah kepada isi langit bumi sesuai karakter masing-masing makhluknya. Kalau kita diberi hidayah dalam arti lahir batin,
lahirnya kita beriman, batinnya kita beriman, lahirnya kita diberi pengetahuan-pengetahuan dasar. Kalau binatang tidak sampai keberimanan, tapi diberi hidayah dalam bentuk insting dan kemampuan untuk menjalani hidup. Sehingga keahlian masing-masing binatang itu beda-beda. Semua Allah beri ilmu. Itu cahaya yang luas. Dari kata nur muncul namanya tanwir. Tanwir itu adalah pencerahan. Ada namanya tanwirul qulub, mencerahkan hati. Karena hati itu kadang gelap. Maka perlu diberi cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya dalam arti beriman, dalam arti menerima kebaikan. Ya. Akhirnya menerima kebahagiaan. Nur. Waman fihinna, dan sesuatu atau orang fihinna yang ada di langit dan bumi. Man di sini kalau dalam ilmu nahwu ada ma, ada man. Kalau ma itu sesuatu, kalau man itu mengarah kepada manusia sama jin serta malaikat. Nah, di situ ada manusia, ada jin, ada malaikat, semua dalam genggaman kendali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini lebih dari itu, semua yang ada di langit dan bumi Allah beri cahaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Walakah, dan bagimu ya Allah alhamdulillah segala puji. Diulangi lagi. Anta, engkaulah qayyimus samawati wal ardi. Anta, engkaulah qayyimu, yang selalu mengatur as-samawati, terhadap langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Jadi Allah yang mengatur semua, yang mengendalikan. Tentu mengendalikannya enggak manual Bapak Ibu. Tapi Allah menggunakan cara sistem. Di samping Allah juga menciptakan malaikat yang diberi tugas-tugas tertentu. Oke. Sing nyatet amal tuh ya langsung malaikat. Sing apik dicatat oleh malaikat raqib. Sing jelek, amal jelek dicatat oleh malaikat hati. Terus malaikat gimana nyatetnya atau manual? Wallahu a'lam. Digambarkan dalam sebuah hadis, malaikat itu kalau pas Jumatan itu ada di masing-masing pintu dan mencatat setiap orang yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu khutbah dimulai, khatib naik mimbar, itunya buku catatannya itu ditutup, malaikatnya ikut mendengarkan khutbah. Artinya kalau Jumatannya telat, gak masuk, absen. Ya. Telat, absen ini tetap lebu, dosa, ya enggak, karena sudah Jumatan, tapi dianggap tidak hadir. Sehingga bapak-bapak berangkatnya harus lebih awal, ibu-ibu ngawal, Pak, turun budal isinya ini. Gampang wis, enak dek buri isis. Jadi enggak ada. Lah di situ gambarannya kalau malaikat itu mencatatnya secara manual. Dan seterusnya, termasuk ada malaikat yang bertugas untuk mematikan, yaitu malaikat sinten Israel. Itu kendali Allah. Walakal hamdu, dan bagimu ya Allah alhamdulillah segala puji. Diulangi lagi. Wis pokok yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kita ini enggak pantas dipuji. Enggak pantas. Lek jangan dipuji dan iling gak pantas. Aku sik koyo iki belepotan. Sik kacau. Sampeyan kok pinter sih. Poso Senin Kemis. Wis gak usah muji. Aku ini ikhtiar ya, posoku yang ngono. Isu awan sore gak mangan tapi pengintik akeh. Posoku mindah jadwal makan. Tapi kan apik, mudah-mudahan.
Sampean kok pinter sih tahajud bengi aku kok angel. Sampean berupaya bismillah saat turun-turun niat. Aku ya sik ngono iku tahajudku, yes. Turun berkualitas. Jadi kadang kita kan dipuji ya, segera sadar. Ya. Karena yang berhak dipuji hanya Allah. Ini berapa kali nih? Pertama lakal hamdu. Yang kedua walakal hamdu. Yang ketiga walakal hamdu. Lah kan 3 kali. Menunjukkan betapa hanya Allah yang berhak dipuji. Ibu-ibu muji suami ya penting. Bapak-bapak muji istri ya penting. Tapi suami ibu ya tidak sempurna. Istri bapak juga tidak sempurna. Tapi boleh dipuji. Daripada dipuji orang lain, bahaya. Bahaya tak? Ibu-ibu dipuji laki-laki lain, gimana rasanya? Aduh, aku kok dipuji. Padahal bojoku dewi lu gak tahu ngelemahku. Nah, bahaya wis. Bapak-bapak di oma disenene be bojone. Lah kok dipuji. Bahaya. Kok gak padha be oma. Medeni dipuji, Pak. Istrinya dipuji, Bu, suaminya dipuji. Engkau dipuji orang lain loh. Apalagi menjadi pujaan, aduh, gawat. Oke, kembali ke tema. Ini Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini di samping kita fokus al-haq, ini mengajak kita nanti kalau pas kita tahajud baca ini, bacalah dengan pelan. Karena kita bukan orang yang lahir di negeri Arab langsung paham artinya. Memang ada proses ketika membaca, kita perlu melirik artinya, lalu menghayati. Baru masuk berikutnya. Antah malikus samawati wal ardi, engkau adalah raja, penguasa langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas semuanya. Kenapa? Di sini sudah ditulis. Pertama as-samawat, langit. Yang kedua bumi. Dan yang tiga semua yang ada di dalamnya. Allah yang menguasai, yang merajai. Kita ini gak punya apa-apa. Sing pejabat itu bukan siapa-siapa. Bahkan kalau era sekarang untuk jadi pejabat publik itu harus daftar, harus ngajak-ngajak, pilihlah aku. Nggih, betul ya? Kampanye, janji-janji supaya dipilih. Artinya ya betul-betul lemah manusia itu. Setelah terpilih, ya, dibatasi 5 tahun. Dibatasi 10 tahun. Dan itu kekuasaannya terbatas pula. Tidak sepenuhnya. Ada batasan-batasan wewenang. Beda dengan Allah, terserah Allah. Oke, dari situ itu renungan, jabatan itu amanah. Yang saat ini di antara Bapak Ibu mendapat amanah jabatan, monggo itu adalah ladang untuk meraup pahala dengan jabatannya itu. Jangan kebalikannya, ada laknat, ada siksa, ada musibah karena jabatannya itu. Jangan sampai. Inti dari pembahasan ini di sini sampaikan antal haqqu. Ya. Anta engkau ya Allah, ya. Al-haqqu adalah al-haq. Nah, di sini maknanya Allah itu benar keberadaannya. Allah itu benar-benar ada. Kok nggak kelihatan? Jangankan kita, Nabi pun
tidak mudah untuk melihat Allah. Nabi Musa pernah minta, tapi beliau malah pingsan. Nah, kita bisakah melihat Allah? Enggak bisa. Untuk di dunia. Kenapa enggak bisa? Kita enggak pantas untuk melihat atau bertemu dengan yang suci. Sementara kita ya seperti ini, ya. Apik aspek ini, buruk aspek yang lain. Nggih. Illa man atallaha biqalbin salim, yang bisa bertemu dengan Allah itu hanya orang-orang yang hatinya bersih. Gimana hati kita Bapak Ibu? Bersih napa sih? Insya Allah bersih. Tapi kadang masih ada iri, ada dengki, nggih, ada marah, ada mangkel, ono sambat, ono ngersulo, ya, belum sepenuhnya baik. Nggih. Lek ngene iki baik semua. Begitu di perjalanan, begitu di rumah, korahan numpuk, aduh, korahan sonsikan saumru, kapan berakhirnya? Enggak akan berakhir sebelum mati. Selama manusia masih makan, ya ono korahan. Selama masih berpakaian, ya ono kumbahan. Wis gak usah dikubai, tak londrekno, wae bayar sambat kok ndek akeh. Ya apa? Masak kesel begitu GoFood online kok larang. Oke. Berarti belum bersih ya. Karena masih penuh dengan sambat. Yes, macam-macam. Pasti yang membuat kita jengkel adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Nggih, kan nggak mungkin yang jauh menjengkelkan kita nggak ketemu ya. Nggih. Allah benar. Kemudian wa qaulukal haqqum, ucapanmu atau firmanmu adalah benar. Qauluk itu ucapan, perkataan. Kalau disandarkan pada Allah, bukan ucapan yang bersuara seperti kita, bukan perkataan seperti kita, tetapi lebih mengarah kepada kalam. Apa kalam itu? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengakuan kita, apa yang datang dari Allah itu benar adanya. Termasuk Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada kita melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluk, ya. Sudah dapat berapa alaknya? 2 nggih. Yang pertama, keberadaan Allah itu benar adanya, sehingga kita meyakini amantu billah. Yang kedua, wa qaulukal haq, ucapanmu benar. Maka di sini kita percaya kepada rukun iman yang ketiga, amantu bi kitabillah. Kita beriman kepada kitab Allah yang merupakan kumpulan dari firman-firman Allah kepada para rasulnya. Nih, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman kepada Injil, beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Kita yakin terkait isi dan segala sesuatu untuk saat ini yang berlaku hanya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga sikap kita kepada kitab itu, kalau kepada Zabur, Taurat, dan Injil, kita meyakini kitab tersebut ada. Tapi kita tidak wajib, bahkan tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Masa berlakunya sudah selesai. Digantilah dengan Al-Quran. Nah, terkait Al-Quran menjadi 2. 1, meyakini, mengimaninya. Yang kedua, mengamalkan dan mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kenapa kita yakini, kita amalkan? Karena qauluka, ucapan Allah itu adalah al-haqqu.
Bapak Ibu mengetahui kehebatan Al-Quran? Kalau mengetahui berarti luar biasa. Bapak Ibu merasakan kalau Al-Quran itu firman Tuhan, firman Allah? Ya, merasakan kan ya? Bapak Ibu bisa membedakan Al-Quran dengan hadis? Nah, dari redaksinya terasa kalau Al-Quran itu tidak ada tandingannya, kalau hadis itu adalah ucapan manusia. Hanya saja bukan sembarang manusia, tapi manusia pilihan. Kalau hadis itu banyak seperti orang berdiskusi, cerita-cerita, berkomunikasi, berinteraksi. Seperti ini kan? Ya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, Nabi itu gini. Jadi bahasanya itu seperti bahasa keseharian. Kalau Al-Quran kan tidak, ya. Beda. Sehingga kalau panjang sering baca Al-Quran, memahami arti maknanya, lalu baca hadis, memahami makna artinya, maka terasa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Al-Haq. Hadis itu dari Nabi. Beda. Nah, selesai untuk yang qauluk. Dapat dua nggih alaknya nggih. Yang ketiga, wawa dukal haku. Janjimu adalah benar adanya. Allah berjanji. Ada al-wa'du, ada al-wa'idu. Al-wa'du itu janji baik Allah terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Al-wa'idu itu janji ancaman. Dikatakan janji juga. Dijanjikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak beriman. Atau kepada orang yang beriman tapi tidak sepenuhnya beramal soleh. Itu diancam. Dan janjinya Allah itu benar. Innaka la tukhliful mi'ada. Sesungguhnya engkau tidak akan tukhlif itu menyalahi, mengingkari janji. Kata orang Jawa apa? Cidro ya. Ya. Mengingkari janji. Allah tidak akan mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Karena semua benar, janji Allah itu benar, maka Bapak Ibu akan memunculkan sikap bahwa segala kebaikan yang kita lakukan pasti ada manfaatnya, yang dirasakan langsung maupun tidak. Dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu yang sangat lama baru muncul. Tapi innallahu la yudi'u ajral musinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Sia-sia aku pengajian, Bang. Apa? Ustadz telat ya. Sering konco nih, sampean nggak tahu telat sering, tapi kan dulu Ustadz. Lalu oleh Ustadz telat di salano, ya oleh jamaah telat kok. Bukan di salano ya. Sing paling apik foto-foto nggak telat. Kan sing sia-sia. Ya. Atau apa ya? Percuma ya. Pak bantu, lah kok wong lali be aku. Nggak ada. Begitu bilang gitu, astagfirullah, saya kok ngundat-ngundat. Nggak ada yang sia-sia. Panjenengan di rumah ada acara syukuran misalnya, Gi. Apa beda syukur sama syukuran? Kalau syukur, alhamdulillah selesai. Kalau syukuran, alhamdulillah beber loso. Nyiapno jajan berkat ya. Kalimat an itu ya pengaruhnya besar ya. Ya, syukuran ya. Ya. Syukur ya alhamdulillah. Tapi lu syukuran ya. Jenengan ngundang orang 100 yang datang kok 50. Aduh, sia-sia. Tiwas bebek loso sampai ngarepin latar sing teko mititi. Enggak ada yang sia-sia. Kenapa? Itu perbuatan baik. Kata takmir, kita siap lo karpet sampai halaman, lako jamaah yang teko titik, tiwas mang tak beber, ngentek energi, tidak ada tiwas-tiwasan itu. Ya.
Innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Surat apa? Al-Baqarah ayat 143 insyaallah. Kalau enggak 144. Nggih. Kenapa? Janji Allah sudah pasti. Janji Allah di akhirat yang baik, yang beriman, beramal soleh, janjinya apa? Surga. Yang tidak beriman, janjinya al-wa'id, ada neraka. Yang beriman tetapi masih punya dosa, sama, janjinya neraka dan surga. Masuk neraka sih, baru mlebu surga. Jadi enggak ada janji Allah itu yang lepas kacit. Beda dengan kita. Kan banyak ya bapak-bapak janji sama anaknya itu ya bolak-balik luput. Janji sama istrinya juga luput. Kata itu kok niku rasano. Katanya mau dibelikan ini mas. Iya tuh ikatut. Kata nanti kayak bayar listrik ya. Tiba-tiba tuku terus listriknya mati. Nah, untuk itu nggak usah janji. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Yang berikutnya, sudah ada berapa haknya? Dapat 3. Sekarang yang keempat, waliqa'uka hakun. Pertemuan dengan panjenengan ya Allah itu benar adanya. Ada 2 makna pertemuan di sini. Yang pertama, pertemuan artinya kita kembali kepada Allah. Jadi orang mati itu Bapak Ibu bukan mati, tetapi kembali kepada asalnya. Dari mana asalnya kita? Dari mana Bapak Ibu? Min aina, dari mana kita? Minat turab, dari tanah. Ainal an, di mana kita sekarang? Di mana Bapak Ibu? Fauqat turab, kita sekarang ada di atas tanah. Hidup kita bergantung pada hasil tanah. Nasi yang panjenengan dahar niku ya dari tanah. Kulupan. Terus saya nggak makan nasi, nggak makan kulupan, saya makan daging. Daging itu apa? Sapi. Sapi itu mangan apa? Ya suket. Masuk kate mangan anu. Suket kan ya dari tanah. Panjenengan masak daging itu pakai air apa enggak? Airnya dari mana? Ya dari tanah. Masuk kate nadai udan. Berarti sekarang kita ada di atas tanah. Ila aina wadan, Bapak Ibu kemana? Besok kita pergi. Ila turab, kita akan pergi kembali ke tanah, menyatu dengan tanah, masuk ke dalam tanah yang disebut dengan al-lahdu liang lahat. Kembali, jadi orang kembali. Nah, terkait konteks ayatnya, kita itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita itu milik Allah. Siapa yang memiliki kita? Allah. Dan kepada pemiliknya kita akan kembali. Sehingga kalau ada orang mati, kita sebut dengan telah pulang ke rahmatullah. Ya, telah pulang, wis muli. Nah, untuk itu ojo lali omai, dalan omai, muli nanti. Nah, supaya nggak bingung, bekalnya harus banyak, yaitu amal kebaikan. Nah, liko yang kedua adalah kesempatan bertemu dengan Allah nanti di surga. Ini bagian dari keimanan, liko itu. Ya. Sekarang, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak pantas untuk melihat zat Allah. Di samping kita tidak mampu karena betapa besarnya Allah, betapa mulianya, kita pun seperti si belepotan. Sehingga sering Bapak Ibu ya, saya itu pernah dengar sambutan Pak Kepala Kemenak itu ya. Kita itu berusaha memantaskan diri. Saya rodok pantas di hadapan Allah. Memantaskan diri. Nggih. Wong kita itu kadang jejer manusia itu kan memantaskan diri. Apa kok ganti? Ya cek pantes ya padha mbek koncone.
Kenapa Bu kok nggak pakai daster ke sini? Ya cek pantes. Besok aku sambutan. Apa kok belajar? Ya cek pantes lah. Wong tak delok sing sambutan liyane kok pinter-pinter. Aku kok iki. Aku kono gak perlu mocos pengalaman. Aku ikut maca ping 3. Ping 4 tak bolan-balen apa memantaskan diri. Ini penting, memantaskan, cek rodok pantes. Ya. Panjenengan dipanggil Pak Haji, akhirnya aku kok nyeluk Pak Haji, padahal aku gak gelem, tapi orang tuh bolak-balik, nyeluk Pak Haji, boten nopo-nopo, kok ya sampean putih loh. Ya. Oh iya. Saya tuh ada temen mau balik, Ustadz saya kok dikasih H di tulisan, oh iya belum haji ya? Nah, amin gitu. Itu doa ya. Apa tak tambahin CJH, calon jamaah haji. Itu artinya apa? Begitu kita dipanggil seperti itu ya. Nah, kira-kira le haji ku kayak apa pantesi? Ya sholatnya ya kalau telat, ya sholatnya kalau oh iya memantaskan diri. Oke. Baik. Dapat apa haknya Bu? 1, 2, 3, 4 G ya. Masih ada yang kelima. Wal jannatu hakun. Sorga itu benar adanya. Karena ini gaib, kita nggak bisa buktikan. Pendekatannya adalah dalilnya dalil nakli. Dalil yang dinukil dari Al-Quran dan hadis. Kalau sorga itu ada. Untuk membuktikan secara fisik, belum saatnya. Dan kita nggak usah banyak tanya. Ada pengajian tuh tanya, Ustadz sekarang surga itu seperti apa? Apa sudah dibikin? Apa akan mau dibikin ya? Terus apa ngurumati lah? Apa kosong ngono ya? Nah itu, wallahu a'lam. Kalau nuruti akal ya gak mari-mari. Nah ya saiki itu pekerjaan malaikat Jibril itu lah apa ya? Wong tuh wahyu gak turun lah nganggur ya. Nah gitu. Lah aja diikuti, mikir yang lain aja. Ada terus gimana ini tugasnya malaikat Israfil? Lah nganggur wong kiamat durung. Apa ngelap-ngelap trompete? Terus aja banter-banter. Engko trompete diangkat, disebul, biar sampai durung mantu ya. Suka kan takok. Ini akal ya, akalnya kadang liar. Iya. Begitu kita bicara surga, surga itu ada, disediakan untuk orang yang beriman dan bersoleh. Sekarang seperti apa tidak tahu. Yang jelas Al-Quran cuma memberi informasi arduas samawati wal ardu, surga itu luas, seluas langit dan bumi. Luas, pasti cukup. Wong dataran di bumi aja cukup, masih banyak yang kosong itu. Yang patut yang tidak belimbing tuh lagi. Lihatnya tuh banyak yang kosong. Coba panjang ke Sumatera itu, kosong banyak. Kalimantan banyak yang kosong. Ojo menang Bantur kan wake sing kosong. Apalagi seluas langit dan bumi itu banyak lautnya. Itu juga nggak ditempati manusia. Belum ditambah langit. Seperti apa hakikat surga? Wallahu a'lam. Allah hanya menggambarkan secara umum tentang nikmat-nikmat yang diterima oleh ashabul jannah. Digambarkan tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai bentuk ketenangan, ketentraman, keindahan. Bapak Ibu, rumahnya ada kolam? Ya, kalau kolam kan tenang ya, ada suara air cik-cik, tenang gitu ya. Ada yang rumahnya pinggir kali? Wah, itu seperti surga, tajri min tahtiyal anhar ya. Kita bikin kolam itu suara gitu ya. Suaranya oleh saulan ronggulan wis lumutan wis gak sanggup ngurus suwi-suwi mati ya. Suwi-suwi resik-resik malah jadi sarang nyamuk ya. Di surga tidak ada sing bisa ngerumat kolam. Di mana? Hanya di hotel. Kenapa? Hotel ada biaya untuk itu karena ada yang nyewa. Kalau di rumah kita kesel gak kober
Kak kolam-kolaman. Nggih. Nggih. Jannah ya. Surga. Baik. Dapat apa? 1, 2, 3, 4, 5 nggih. Ya. Sekarang ke-6. Wan naru hakun. Neraka itu benar adanya. Seperti apa? Di Al-Quran digambarkan saja. Di hadis digambarkan seperti apa neraka itu. Ketika kita meyakini surga itu benar adanya, kita termotivasi untuk melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya katakan memantaskan diri. Kira-kira pantaskah kita itu masuk surga? Jawabannya durung pantas ya. Tapi berharap. Berharap. Untuk itu ayo memantaskan diri supaya pantas menjadi penduduk surga. Memantaskan diri. Ketika kita meyakini neraka itu benar, maka itu menjadi benteng bagi kita, menjadi apa namanya ya, perisai bagi kita supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan setan yang akan jerumuskan kita. Ojo ngono kok lebu rokok. Ojo ngono kok dadi intipin rokok. Kita ini kan termasuk generasi lawas gitu. Dulu kan ada buku kecil ya, komik ya. Yang cerita bergambar ya. Nggih, pernah lihat? Yang kertas buram itu judulnya neraka. Masih ingat Bu ya? Dibuka. Itu gambarnya ya garis-garis itu ya. Sketsa itu tentang kehidupan neraka. Ono tulisannya. Balasan bagi ahli ghibah. Ono tulisannya itu di neraka. Ono api menyala. Terus lidahnya dipotong. Betul. Ono meneh halaman bukunya dibuka, ono gambar. Ya, sketsa gitu ya. Wanita yang apa? Rambutnya ditarik ke atas digantung. Ada tulisan gambaran orang yang suka membuka aurat digambarkan itu. Ngono ya wedi temenan. Aduh, dia. Nah ini apa ya? Bentuk apa dakwah ya, sederhana pada saat itu ya. Jadi ada buku kecil cerita tentang penghuni neraka. Sesuai dengan amal perbuatannya, siksanya sesuai. Tadi ada yang dipotong lidahnya, ada yang digantung rambutnya, ada yang disetrika punggungnya. Bapak Ibu percaya ada neraka? Nah, leka percaya bahaya. Endi neraka? Ya ora ono. Tapi kata-kata nar itu kan artinya api. Api panas? Panas. Neraka jauh lebih panas. Baik, dapat 6 nggih? 6 atau 7? Ya. Hak yang ketujuh wal ba'su hakun. Hari kebangkitan itu adalah benar. Dan kita dibangkitkan dalam keadaan rupa-rupa, bermacam-macam rupa sesuai dengan amal perbuatannya. Di hadits sampaikan wasyamsu tudna, pada hari itu ketika bangkit di situ matahari didekatkan oleh Allah kurang lebih tinggal 1,6 km dari 140 juta kilometer. Panas. Karena kita percaya, maka kita menjadi hati-hati bagaimana nanti di hari kebangkitan itu kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah saya sampaikan. Di antaranya yang mendapat perlindungan adalah orang yang menjadi pemimpin yang adil. Pemuda yang rajin ibadah, bersahabat karena Allah, hatinya tertambat dengan masjid, mampu menolak ajakan maksiat, bersedekah diam-diam supaya ikhlas, berzikir sampai meneteskan air mata karena mengingat masa depan di akhirat atau mengingat dosa-dosanya. Wan nabiyuna hakun, para nabi itu benar adanya. Mereka semua beliau-beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa Bapak Ibu? 8 nggih.
Yang kesembilan, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Kita meyakini Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi yang lain. Pernah ketemu Nabi Muhammad? Nanti di akhirat di surga. Amin. Pernah melihat gambar Nabi? Tidak ada. Digambarkan saja. Bulan yang lalu saya ke Museum Nabi. Jadi sekarang ada museum namanya Museum Nabi. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi. Oke, panjenengan sudah saya doakan. Ya. Sudah saya doakan pas saat di Mekah, di Madinah. Mudah-mudahan yang sudah haji umroh bisa ke sana lagi. Yang belum diutamakan segera ke sana. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ingat Jamaah Ar-Ruhama judulnya. Mau tak sebut satu-satu, nggak bawa daftarnya, gitu. Langsung Jamaah Ar-Ruhama. Gitu. Kalau di Rodo gak iso ngabsen Bapak Ibu, cuma 15 menit. Gitu. Yang jelas saya doakan secara umum. Ya. Seluruh Jamaah Ar-Ruhama, seluruh jamaah yang ikut kajian saya doakan. Ya. Baik. Wa bika Allahumma ya Allah laka aslamtu, padamu aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Pertama berserah diri, yang kedua beriman, yang ketiga tawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali. Ya. Jadi kita akan kembali kepada Allah. Wa bika khasamtu, dan aku dan denganmu ya Allah khasamtu. Kalau makna dasarnya itu khasamtu itu berdebat atau berkonflik, tapi yang dimaksud sini dan denganmu ya Allah aku mampu menghadapi lawan. Wa bika wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Artinya hukum Allah yang mesti menjadi pedoman. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah ma terhadap dosa qaddamtu yang telah berlalu, wa ma akhartu yang akan datang, wa ma alantu dan kesalahan yang aku tampakkan, wa ma asratu maupun kesalahan negatif yang aku sembunyikan. Antal muqaddimu, engkaulah yang terdahulu, wa antal muakhiru, dan engkau yang mengakhirkan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Luas sekali Bapak Ibu, cukup doa tahajud ini. Ya, cukup kita hayati, pasti baik. Untuk itu saya berpesan kepada panjenengan dan saya pribadi, ketika kita tahajud baca ini, dilirik makna dan artinya, resapi, sehingga betul-betul akan mempengaruhi. Di samping kita dikabulkan doa-doa kita, maka sesungguhnya ini profil kita. Kita yakin dengan semua kebenaran yang disampaikan tadi, kita berserah diri, kita tawakal, kita berlindung, kita berhukum, dan seterusnya. Baik, tambah satu lagi. Kalau ini saya singkat saja, tentang bacaan yang dianjurkan oleh Nabi, yang diajarkan Nabi kepada Arab Badui. An Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala, dari Mus'ab bin Sa'ad dari Abu Waqqas atau bin Abi Waqqas dari ayahnya, qala jaa Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi seorang Arab Badui, Arab pedalaman ya. Kalau kita itu ya orang pedalaman lah. Kalau dulu nyebutnya suku Asmat, sekarang mungkin suku Asmat sudah maju ya. Intinya ya dari pedalaman. Faqala, lalu laki-laki tadi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni, ajari aku kalaman, sebuah uraian kalimat atau rangkaian kalimat, akulu yang akan aku baca. Ya Allah, ajari aku ya Nabi, ya Rasulullah, ajari aku kalimat-kalimat yang bisa aku jadikan bacaan. Kul, Nabi mengatakan, kul, katakan atau bacalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Qala fahaula ili rabbi. Ya.
Kata laki-laki tadi, Nabi, yang saya baca itu kan hanya untuk Allah. Sifatnya kan sanjungan-sanjungan. Iya. Tiada Tuhan selain Allah, wahdahu satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kabiro, Allah Maha Besar. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Kasiro, dengan sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa, kecuali billahil azizil hakim, dengan kekuatan Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Lah kok pinter orang pedalam hati. Itu isinya untuk Allah toh, muji. Famali, mana yang untuk saya? Yang manfaatnya untuk saya? Qala, Nabi mengatakan, kul, tambahkan, bacalah, Allahumma ufirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah untuk aku dari dosa-dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berilah hidayah petunjuk untukku. Warzuqni, berilah rizki untukku. Nah, ini kata Nabi, untukmu wahai Arabi, ada 4. 1, maghfirah, ampunan. 2, rahmat. 3, hidayah. 4, rizki. Nah, oke. Dari sini, ini termasuk salah satu wirid atau doa yang semestinya kita baca, karena 4 hal itu akan kita dapat. Disambung mulai dari la ilaha illallah la syarikalah sampai Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Kita minta apa? Maghfirah, ampunan, kemudian rahmat, yang ketiga adalah hidayah, dan yang keempat adalah rizki dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian Bapak Ibu, masih ada berapa menit. Jika ada hal yang perlu disampaikan, monggo kita diskusikan. Monggo Mas Jabat. Terima kasih Bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Rasulullah yang berlama-lama. Nggih. Enggak bosan-bosan. Katanya karena Rasulullah itu karena melihat apa apa benar itu komunikasi untuk menerima sholat itu. Lalu akhirnya dia bisa sholat lama sekali. Tidak menghiraukan paha atau kakinya bengkak. Jadi waktu sholat dia itu berinteraksi dengan benar-benar komunikasi dengan Allah, atau hanya ingat dan mendatangkan kerinduan yang dalam begitu. Dan kita ini cepat jenuh kalau sudah 1 jam itu rasanya. Nggih. Baik. Yang pertama, apa betul Nabi bertemu Allah di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'rajiyah? Maka di situ digambarkan tentang Baitul Ma'mur, tentang arsy macam-macam. Itu gambaran seperti itu. Lebih lanjut seperti apa itu tidak digambarkan. Yang jelas disampaikan Nabi itu menerima perintah salat itu memang langsung dari Allah. Tidak disampaikan apakah beliau melihat Allah gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, tentang salat Nabi yang seperti itu, memang Nabi adalah insan kamil yang sempurna. Maka tugas kita tentu tidak bisa menyamai Nabi. 80% nggak bisa, 70% nggak bisa. Maka sebisa mungkin. Kalau kita sholatnya lama, terus menjadi semakin tidak khusyuk, semakin lama melamun, ya, maka ya sholatnya lebih pendek, yang penting berkualitas. Tapi ada suatu saat ya, kita itu dalam kondisi sangat apa ya, sangat siap untuk sholat berlama-lama. Itu nikmat sekali dibaca, tapi tetap nggak bisa seperti Nabi ya.
dibaca iftitah itu pelan-pelan, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Di hati kita, ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku kama ba'ata bainal masjid. Pelan-pelan itu baca Fatihah, baca surat pelan, ruku. Nah, itu tiba-tiba di tengah muncul setan. Ya, lamun ya. Kembali lagi. Ya. Ya. Nah, ini karena kita itu belum seperti Nabi, belum pembuktian sebagai syukur, maka kadang-kadang ketergantungan kita kepada Allah membuat kita itu sungguh-sungguh. Ya Allah, saya butuh ini, butuh itu, ini saya punya hajat yang seperti ini, saya ingin diterima, dikabulkan hajatku itu. Maka sebelum doa itu melaksanakan sholat sunnah ini dan itu, baru doa. Begitu ingat hajatnya, menjadi sungguh-sungguh. Nah, dari sini kesimpulannya, kalau memang pendek tapi standar itu lebih itu yang jadi pilihan. Tapi suatu saat perlu dicoba yang agak panjang tetapi tetap berkualitas. Karena itu nikmat. Saya yakin di antara Bapak Ibu tuh ada yang bisa menikmati sholat malam. Menikmati itu ya senang gitu ya. Senang, sujudnya lama. Ya. Bagi yang nggak siap, ojo sujud lama, keturun. Ada yang bisa menikmati sholat duha. Duha di rumah, di sajadah yang bersih, mau kena yang bersih atau yang bersih, menikmati ya. Tapi ingat ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, sesuaikan. Yang jadi imam nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu lama. Yang jadi makmum juga nggak boleh terlalu lama. Fatihahnya dipanjang-panjangkan atau apanya ya? Apa? Baca ini surat ya, kan baca masing-masing kalau pas surat duhur itu ya. Habis Fatihah baca surat-surat dipanjangkan, imamnya sudah ruku sih panjat aja ngaji ya Pak. Itu tentu nggak sah ya, karena ketinggalan imam. Nah itu Pak. Jadi tadi panjangan sampaikan tadi, seandainya bisa memang seakan-akan kita itu berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah, dan lebih bagus lagi tadi ada kata-kata rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situ semua ternyata ada faktor yang harus kita lakukan, yaitu kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beribadah dengan baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wallahu a'lam. Ikhtiar Pak nggih. Mendatangkan kerinduan itu hasil halusinasi itu benar apa? Tidak. Jadi ada halusinasi, ada imajinasi ya. Jadi kerinduan itu memang kita merasakan Allah itu ada. Allah itu segalanya. Kita butuh perlindungan dari Allah. Kalau Allah nggak lindungi, wis buyar, wis di depan itu sudah banyak bahaya. Kalau Allah nggak lindungi, waduh, orang yang jahat sama kita itu akan mewujudkan kejahatannya. Ya. Sehingga kita perlindungan Allah, butuh perlindungan Allah. Terus kerinduan itu juga bisa dirasakan ketika kita sudah merasakan nikmat dalam hidup. Ya Allah, aku kok rindu ingin sujud berlama-lama. Ada ketenangan pada saat kepala saya di bawah. Ada ketenangan pada saat saya ruku, ya Allah. Biasanya itu dirasakan pada saat-saat yang kita sholat dalam suasana yang hening. Terus pas ya di sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya tetap seharusnya, tapi kita ngikuti. Kalau kita makmum tetap ngikuti, adaptasi dengan itu. Bacanya pelan. Satu hal yang untuk bisa khusyuk, yaitu kita harus berusaha mampu memahami apa yang kita baca, Bapak Ibu, karena memang kita lahirnya bukan di negeri Arab yang langsung ngerti apa yang kita ucapkan. Kita berproses, sih maknanya iftitah yang aku baca tadi. Itu salah satu ikhtiar kita mengerti arti makna dari bacaan-bacaan sholat. Yang lain lebih banyak kegangguan. Gangguan untuk tidak khusyuk yang disebut dengan lamunan khayalan. Itu memenuhi yang bahagia pikirannya dipenuhi dengan kebahagiaannya, yang susah pikirannya dipenuhi dengan kesusahannya, yang suka berhayal, ingin ini macam-macam. Memang ada itu setan itu. Barang yang hilang digolek gak ketemu, pas sholat tuh tiba-tiba hilang. Iku kunci mang tak tekan dari dur kulkas. Itu mang
Sehingga kalau ada barang hilang nggak ketemu, sholatlah, nanti pasti ketemu. Wallah alam, sampun mas, saya mau geser ke Firdaus, ngapunten ya.